Oke, selamat sore. Selamat sore apa siang ya? Siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Maaf ada sedikit gangguan suara mungkin karena sebelah baru dibetulkan itu apa saluran airnya, baru bersihkan saluran air. Oke. Maaf kemarin karena ada apa namanya, saya harus ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan, jadi alhamdulillah hari ini bisa diganti. Jadi untuk hari ini kita mau membicarakan mengenai aktivitas kelistrikan pada jantung. Ya, jadi jantung ini salah satu organ yang vital, ya, di mana pada jantung ini kita akan apa disuplai darah, ya, jadi diolah darah itu, semua aliran darah itu dari seluruh tubuh itu akan masuk ke dalam jantung, ya, kemudian juga akan dibawa nanti ke paru-paru, balik lagi ke jantung, kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh lagi dengan membawa oksigen yang digunakan untuk proses-proses metabolisme. Jadi ada misalnya ada gangguan di dalam sirkulasi di dalam jantung, ini juga akan berpengaruh yang membahayakan, ya. Nah, adapun aktivitas listrik yang terjadi di dalam jantung yang nanti berhubungan dengan aliran darah, ya. Ini yang akan kita bicarakan. Jadi kalau ini posisi jantung, ya, jadi jantung itu maaf, jantung itu letaknya di dalam rongga dada, ya, jadi arahnya ini agak sedikit ya ke arah kiri, sehingga di sini akan menekan posisi paru-paru, ya, jadi paru-paru yang sebelah kiri itu lobusnya menjadi 2, sedangkan yang kanan itu 3, ya, karena posisi jantung yang agak serong ke arah kiri yang mendesak salah satu paru-paru. Di sini jantung juga karena ini adalah organ vital, maka di sini juga dilindungi oleh tulang, ya, tulang-tulang iga. Kemudian di bawah dengan perut, ya, dengan organ-organ visceral, organ pencernaan, ini dibatasi oleh suatu diafragma. Nah, di mana aliran darah yang ke jantung itu banyak sekali, ya, jadi arteri-arteri, ya, pembuluh darah itu yang masuk ke dalam jantung, yang nanti juga keluar dari jantung juga banyak sekali. Nah, di sini jadi ini aliran darah, ya, baik dari bawah jantung, dari bagian bawah organ jantung, yaitu dari vena. Jadi darah yang masuk ke jantung itu adalah darah vena. Darah vena itu yang membawa sisa metabolisme, kemudian juga membawa CO2, hasil metabolisme, sisa hasil atau buangan metabolisme itu dalam bentuk CO2 itu akan dibawa lewat vena, ya, jadi vena cava inferior itu yang berasal dari organ-organ di bawah jantung, ya. Demikian pula organ-organ yang berasal dari atas jantung, ya, mulai dari kepala, dari otak sampai jantung, ya, yang berasal di atasnya itu masuk ke dalam jantung lewat vena cava superior. Ya, jadi kalau yang dari bawah itu vena cava inferior, yang dari bawah atas itu vena cava superior. Nah, ini akan masuk ke dalam jantung. Sedangkan nanti keluar dari jantung itu ada 2, ya, ada sirkulasi yang ke paru-paru, ya, jadi yang dibawa ke paru-paru yang nanti akan terjadi pergantian
gas yaitu oksigen dan CO2. Jadi membuang CO2 supaya CO2-nya itu dikeluarkan lewat paru-paru dan membawa oksigen dari luar masuk ke dalam paru-paru. Masuk ke dalam jantung ya. Yang satu lagi dari jantung ya, itu dari setelah darah masuk dari paru-paru masuk jantung, dia akan dibawa melewat aorta. Ya. Aorta nanti akan di cabang-cabang ke arteri. Ini akan membawa ini yang dari arah depan ya, depan samping. Ya, jadi yang ya, jadi dari aorta, ya ini aorta itu akan masuk ke dalam, membawa darah melalui arteri ya, jadi cabang-cabang arteri, termasuk di sini ada arteri yang mensuplai darah untuk jantung sendiri, untuk otot jantung terutama. Di sini arteria koronaria. Ya. Jadi arteri koronaria itu arteri atau pembuluh darah yang membawa oksigen masuk ke jantung untuk mensuplai jantung sendiri. Jadi seperti halnya pada hati atau organ-organ lain itu kan juga disuplai darah yang bersih ya. Nah, jadi ini juga yang menjadi salah satu faktor yang risiko apabila terjadi gangguan pada arteria, pada koronaria ini. Nah, ini akan sangat mengganggu karena suplai darah ya, suplai darah yang ke sana berkurang. Kalau adanya gangguan, maka oksigen yang mensuplai itu juga berkurang, sehingga ini juga akan menyebabkan gangguan dari fungsi jantung. Jadi misalnya aliran darah ke jantung bagus ya, tapi kalau arteri yang membantu itu adalah untuk kontraksi otot ya, ini juga akan berpengaruh lama-lama, akan mengganggu fungsi jantung dan sebagai organ sirkulasi. Nah, sistem kardiovaskuler. Jadi sistem kardiovaskuler itu adalah sistem yang menjelaskan proses sirkulasi yang terjadi pada tubuh manusia. Ya, jadi sirkulasi darah ya, di sini membawa oksigen, membawa CO2, membawa nutrien. Nah, berdasarkan lintasan sirkulasinya ya, ada 3 macam sirkulasi itu yaitu sirkulasi sistemik. Ya, jadi sirkulasi sistemik itu sirkulasi yang membawa darah yang bersih ke seluruh tubuh. Ya, kemudian sirkulasi paru-paru. Jadi sirkulasi paru-paru itu adalah darah yang membawa dari jantung ke paru-paru untuk diganti ya, CO2 dan O2 akan diganti. CO2 akan diganti dengan O2. Nah, kemudian masuk lagi ke paru-paru. Dan ada sirkulasi jantung sendiri. Ya, jadi sirkulasi di dalam jantung itu mulai dari jantung yang darah masuk ke dalam jantung, kemudian nanti ada darah yang dikeluarkan dari jantung. Ya. Jadi lintasan sirkulasi itu ada 3 macam tadi ya, ada sistemik, ada sirkulasi paru-paru, sirkulasi jantung. Nah, sistem kardiovaskuler itu dapat berjalan dengan baik karena ditunjang oleh organ-organ yang menyusunnya tadi, baik itu jantung maupun pembuluh darah ya yang ada di sekitar jantung. Nah, jadi dalam sirkulasi tadi terjadi pompa darah ke seluruh tubuh, ya, kemudian nanti kembalikan lagi ke jantung. Ya. Nah, sehingga ini untuk tujuannya adalah supaya tubuh ini akan mendapatkan oksigen ya, oksigen dengan cukup yang digunakan oleh proses-proses fisiologis.
Nah, dari tadi ada tiga sistem sirkulasi tadi, ada sirkulasi jantung, ada sirkulasi paru-paru, ada sirkulasi sistemik. Nah, pada saat darah itu mengalir ke dalam organ-organ ini, baik itu adalah pada saat sirkulasi dari tubuh ya melalui vena masuk ke jantung, kemudian juga dari jantung ke paru-paru, paru-paru kembali lagi ke jantung, kemudian jantung ke organ-organ seluruh tubuh. Nah, ini tekanan yang paling tinggi terjadi di ini pada yang merah yang di bawah ini ya. Nah, jadi tekanan aliran yang paling tinggi itu dari aorta ke arteri ya ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan yang paling rendah, itu sebaliknya, jadi di vena yang berasal dari vena superior inferior ya dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Nah, ini tekanannya paling rendah. Nah, sedangkan tekanan dari jantung ke paru-paru, nah, ini tekanannya tinggi. Ya, ini sedangkan dari paru-paru ke jantung itu tekanannya rendah. Ya, jadi dari keempat ini, ya, jadi ada yang tekanan paling tinggi terjadi di aorta, masuk ke arteria, yang paling tekanan rendah dari vena masuk ke jantung. Nah, jantung itu berdenyut ya, itu kalau dalam keadaan santai ya, dalam keadaan istirahat ya, tidak melakukan aktivitas, itu bisa berdenyut dalam 1 menit itu bisa 70 kali. Ya, jadi 70 kali memompa berdenyut, dan ini akan memompa sekitar 5 liter darah ke seluruh tubuh. Ya, itu dalam keadaan istirahat. Ya. Nah, ini untuk menjaga tadi, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen ya, supaya cukup ya, stabil. Nah, denyut jantung itu bisa berubah per menitnya, yaitu tergantung aktivitas juga. Ya. Misalnya saat aktif bergerak, nah itu bisa denyut jantung itu bisa 2 kali lebih cepat, ya, karena untuk aktivitas ini membutuhkan lebih banyak oksigen ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan oksigen tentunya mekanisme untuk mendapatkan oksigen ya harus detak jantung akan bekerja lebih cepat ya. Ya, sehingga pasokan oksigen pun juga lebih banyak. Nah, untuk mengatur kebutuhan jaringan ini terhadap oksigen, maka tadi tubuh atau jantung itu akan mengatur cardiac output. Ya. Jadi cardiac output itu adalah kecepatan jantung di dalam memompa darah. Ya. Nah, ini ditentukan oleh banyak hal. Yang pertama oleh kemampuan jantung memompa darah. Ya, jadi kemampuan jantung memompa darah pun juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Termasuk di sini tekanan darah, volume darah ya, dan sebagainya. Jadi bagaimana jantung itu mampu mengatur sesuai dengan kebutuhan tadi. Kemudian juga kemampuan darah untuk mengalir dalam sirkulasi sistemik. Ya, jadi meskipun kemampuan jantung itu bisa bagus misalnya, tetapi kalau kemampuan darah dalam mengalirkan ke sirkulasi sistemik ada hambatan, ya ini juga akan berpengaruh terhadap aliran darah, ya, sehingga cardiac output-nya itu nanti juga akan mengalami perubahan. Nah, biasanya di aliran sistemik
ya ini terdapat suatu tahanan terhadap aliran darah. Ya. Nah ini sebenarnya dalam keadaan normal pun juga diatur secara autoregulasi. Jadi sebenarnya jaringan itu juga mengatur aliran darah itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kalau misalnya kebutuhannya banyak, ya ini juga akan aliran darah juga bisa diatur lebih cepat. Kekurangan ya atau kelebihan ya itu bisa diturunkan tahanan di situ, sehingga secara autoregulasi ini darah itu akan mengalir sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi ini juga berpengaruh tadi proses autoregulasi ini juga berperan dalam menentukan kecepatan pengembalian darah dari vena ya, sehingga aktivitas jantung juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jantung ya secara anatomi ada dua ya, bagian yang terpisah kiri dan kanan ya. Jantung kiri dan kanan yang masing-masing itu mempunyai ruang-ruang ya atrium dan ventrikel. Ya. Jadi ada atrium kiri, atrium kanan, ada ventrikel kiri, ada ventrikel kanan. Ya. Jadi ruang-ruang tadi akan bekerja ya sesuai dengan aliran darah yang mengaliri daerah-daerah tersebut. Nah, fungsi dari atrium sendiri, ya, jadi fungsi atrium adalah sebagai pompa untuk masuknya darah itu ke ventrikel. Ya, sedangkan fungsi ventrikel itu yang memompakan darah, yang satu yang dari ventrikel kanan itu ke paru-paru, ventrikel kiri itu yang ke seluruh tubuh. Sehingga karena ventrikel tadi, ventrikel itu lebih kuat dari atrium karena dia harus mengeluarkan ya dari jantung keluar ya. Jadi di sini pompa ventrikel itu lebih kuat dibandingkan dengan pompa yang berasal dari atrium. Ya. Jadi atrium dulu berkontraksi, kemudian diikuti dengan kontraksi ventrikel sehingga darah itu akan keluar ya. Jadi dari ventrikel kanan ya itu nanti akan masuk ke paru-paru, ventrikel kiri masuk ke darah sistemik. Nah, aliran sirkulasi di dalam jantung tadi ya pada jantung kanan itu juga sering disebut dengan sirkulasi paru-paru. Ya, jadi tadi jantung itu ada sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ya, yang kanan juga ada atrium kanan, ada atrium kiri. Nah, darah itu masuk ke dalam jantung dimulai dengan masuk dari sirkulasi darah itu masuk ke atrium kanan. Ya. Nah, dari atrium kanan ini darah akan masuk ke ventrikel kanan. Nah, antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu terdapat katup AV kanan. Ya. Jadi katup AV itu yang mengatur aliran darah supaya darah itu tidak balik dari ventrikel kanan kembali ke atrium kanan. Ya, jadi setelah ini mengalir ya, penuh, ya ini katup ini akan menutup. Nah, dari ventrikel kanan masuk ke katup melewati katup semilunar kanan. Jadi katup semilunar itu yang menghubungkan ventrikel kanan ke paru-paru. Ya, jadi dari ventrikel kanan melewati katup semilunar masuk ke lewat truncus pulmonalis, jadi saluran yang ke paru-paru. Ya, kemudian di paru-paru terjadi pertukaran gas. Ya. Nah, dari paru-paru setelah di paru-paru itu juga pembuluh darahnya banyak sekali. Jadi di sini juga terjadi proses difusi, ya oksigen masuk ke dalam pembuluh darah, CO2
keluar ya, menuju ke alveoli. Jadi kemudian darah yang sudah bersih, yang sudah mengandung oksigen tadi akan dibawa masuk ke atrium kiri. Jadi masuk lagi ke dalam jantung lewat atrium kiri. Nah, ini sirkulasi, ini namanya sirkulasi paru-paru ya, yang dilakukan oleh jantung bagian kanan. Nah, dalam waktu yang bersamaan ini juga terjadi sirkulasi sistemik. Nah, sirkulasi sistemik itu yang berperan di sini adalah jantung yang sebelah kiri. Nah, jadi tadi darah yang membawa oksigen yang masuk ke atrium kiri, kemudian akan melewati katup AV kiri, masuk ke ventrikel kiri. Ya. Jadi dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri. Nah, ini kemudian akan melewati katup semilunar kiri. Dia akan masuk ke aorta. Ya. Aorta ini akan ke seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh nanti akan sisanya ya, ini akan dibawa oleh vena cava. Kalau dari bawah tadi vena cava inferior, kalau dari atas jantung lewat vena cava superior. Nah, ini akan kembali lagi masuk ke jantung lewat atrium kanan. Nah, jadi kerja jantung kiri dan kanan tadi itu berbarengan ya. Jadi kerjanya berbarengan. Jadi darah itu mengalir dari atrium ya, baik atrium kiri maupun atrium kanan. Kalau dari atrium kiri tadi membawa darah yang kotor ya, sedangkan dari atrium kiri itu membawa darah yang bersih masuk ke ventrikel ya. Jadi bersama-sama begitu. Jadi sehingga itu aliran darah itu akan diatur sedemikian rupa. Pak. Nggih, matur nuwun nggih. Niki di atas nggih Pak Bu, kayak niki mungkin. Anu niki lho sing buka. Anu napa? Sing teng meja niku. Niku kula kasih mangke njen. Oh nggih. Nggih, suwun. Ya. Nah, di dalam selama darah mengalir tadi, ini terdapat arus konduksi. Ya. Jadi proses konduksi ini berupa impuls ya. Jadi tadi darah masuk ini. Jadi dalam sistem konduksi jantung ini juga dilengkapi dengan beberapa mekanisme yang fungsinya adalah untuk mempercepat konduksi. Jadi yang ini gambar jantung yang sebelah kiri yang besar ini ya. Ya, di jantung itu yang dekat dengan atrium kanan tadi, di mana darah masuk dari vena cava, ini terdapat area SA node. Ya. Nah, dari SA node itu terdapat juga serabut-serabut yang ada di daerah ini sampai ke katup AV, ya, jadi yang menghubungkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, ya, yang disebut dengan AV node. Ya. Jadi penghantaran impuls atau konduksi tadi ini akan dipercepat lewat jalur internodus. Ya, jadi nanti kalau begitu dengan adanya SA node ini, ya, maka aliran atau impuls tadi akan dipercepat ya, sehingga aliran ini akan cepat. Nah, kemudian di sini ada
sedikit perlambatan di sini. Kemudian antara ventrikel kanan dengan atrium kanan dengan ventrikel kanan, ya di tengah-tengah ini ada sekat. Di sini ada serabut Purkinje. Ya. Jadi dengan adanya serabut Purkinje ini juga nanti akan mempercepat proses konduksi impuls. Jadi darah itu belum baru masuk ya, arterium baru mulai masuk ke ventrikel, ini konduksinya itu sudah sampai bagian apex dari jantung. Ya, ini nah, jadi ini akan berpengaruh nanti terhadap proses aliran jantung itu sendiri. Ya, jadi sini ada serabut Purkinje itu meluas ya dari bagian ventrikel baik kanan kiri itu sampai ke apex. Nah, kemudian itu juga balik lagi ke sisi luar dari sisi tepi dari jantung. Nah, ini nanti akan berperan dalam proses depolarisasi atau perlambatan arus listrik juga pada jantung ini. Ya. Nah, di sini aktivitas elektrik ya dengan adanya jalur internodus, kemudian juga ada serabut Purkinje, maka di sini aktivitas kelistrikan itu akan sangat cepat ya. Jadi penyebaran depolarisasi ya, kemudian dia akan beberapa waktunya di bagian tadi kan lambat, ini akan membuka katup tadi ya, sehingga nanti darah itu akan dialirkan ya. Nah, sehingga akan menyebabkan depolarisasi juga dipercepat dengan adanya serat-serat Purkinje tadi ya, sehingga sampai di ujung bagian apex ini gelombang depolarisasi itu akan segera menyebar ke atas lagi ya, dari apex ke bagian atas. Nah, ini akan membantu nanti untuk mengeluarkan atau tekanan keluarnya darah dari ventrikel ke aorta maupun ke paru-paru. Nah, itu dalam satu siklus jantung. Nah, siklus jantung ya. Jadi siklus jantung itu terjadi berdasarkan pada aliran darah ya yang mulai masuk ke atrium kanan ya. Nah, ini kemudian diikuti dengan diastol akhir. Jadi diastol akhir ini terjadi ketika atrium itu berelaksasi. Jadi kedua atrium, baik atrium kanan maupun kiri relaksasi. Ya, karena relaksasi ini jadi darah dari atrium kemudian masuk ke ventrikel ya. Nah, dan pada saat awal itu pengisian darah itu mula-mula terjadi secara pasif ya, karena ventrikel kosong sedangkan di atrium itu sudah penuh ya. Nah, ini pertama kali adalah mengalirnya darah itu mengalir secara pasif. Nah, itu disebut dengan fase diastol akhir. Jadi masuknya ketika terjadi relaksasi atrium, darah masuk ke dalam ventrikel. Nah, setelah ventrikel terisi, mulai terisi, maka ini masuk pada fase sistol atrium. Ya, jadi sistol atrium di sini terjadi ketika atrium itu berkontraksi dengan sedikit ada dorongan tambal ke ventrikel. Jadi tadi pada awalnya dari atrium itu darah mengalir secara pasif. Nah, pada akhir pada sistol atrium ini ventrikel akan mendorong darah dengan cepat menuju ke ventrikel.
Itu disebut dengan fase sistol atrium. Yang kemudian diikuti dengan kontraksi ventrikular isovolemik. Ya, jadi darah itu sudah masuk ke dalam ventrikel, tapi pada fase kontraksi ventrikular isovolemik itu jadi ventrikel itu mulai berkontraksi, ya, berkontraksi, tetapi dia belum mampu untuk membuka katop AV. Ya, jadi katop AV itu katop yang menghubungkan antara ventrikel kanan dengan paru-paru. Ya, itu belum, dia sudah mulai berkontraksi tapi belum mampu untuk membuka. Itu namanya kontraksi ventrikular isovolemik. Ya, jadi pada saat ini darahnya itu tetap di dalam ini penuh, ya, penuh tinggi, tapi belum mampu dikeluarkan karena dia belum mampu untuk mendorong katop AV. Kemudian setelah kontraksi ventrikular isovolemik, ini akan diikuti dengan ejeksi ventrikular. Ya, jadi tadi pada awalnya sudah kontraksi tetapi belum bisa membuka, lama-lama kontraksinya akan dipercepat. Ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya ejeksi ventrikular. Jadi darah itu akan masuk, ya, karena ada tekanan yang lebih tadi akan menyebabkan katup ini terbuka, ya, katup semilunar terbuka sehingga darah itu akan diejeksikan. Jadi yang kanan itu dari ventrikel kanan akan membawa darah ke paru-paru, sedangkan yang dari ventrikel kiri ini akan memacu keluarnya darah ke aorta. Ini ejeksi ventrikular. Nah, jadi setelah diejeksikan atau dikeluarkan, ini masuk ke fase relaksasi ventrikular isovolemik. Ya, jadi relaksasi ventrikular isovolemik itu terjadi saat ventrikel relaksasi. Ya, jadi karena tadi sudah kontraksi cepat, darah dikeluarkan dari ventrikel, ini akan masuk pada fase relaksasi, ya, relaksasi ventrikular, di mana tekanan ventrikular itu menjadi turun, ya, sehingga aliran darah kembali ke dan katup semilunar dan akan katup menjadi tertutup. Jadi dalam fase ini ventrikel itu sudah kosong, ya, darah sudah dikeluarkan, katupnya akan menutup. Nah, ini satu siklus jantung. Nah, demikian seterusnya. Ya, jadi satu kali denyutan, ya, tadi bahwa dalam 1 menit itu berapa kali siklus itu bisa terjadi, ya, bersama dengan denyutan detak jantung tadi. Nah, kalau dilihat, ya, dari grafik ini, jadi grafik ini mungkin bisa diperhatikan dulu, ya. Agak ini, ya, agak rumit. Tapi tidak, sebenarnya mudah saja, ini bisa dilihat kita sambil membayangkan aliran aliran darah, ya, tadi prinsipnya ini satu siklus jantung, ya. Jadi darah mengalir dari ventrikel kanan ke dari atrium kanan ke ventrikel kanan, ya. Sebaliknya yang di jantung kiri itu dari ventrikel kiri, atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian ke sistemik. Ini kalau dibuat grafik, ya. Nah, di sini ada jadi satu siklus tadi ada sistol, ada diastol, ya, kemudian kembali lagi ke sistol, ya, diastol lagi. Nah, sehingga grafiknya itu akan konstan seperti ini terus. Kalau itu kerja jantung masih dalam keadaan normal, ya. Jadi masih mengalir dengan baik, itu biasanya grafiknya akan demikian.
Ya, jadi ini kalau dilihat dengan fonokardiogram, jadi fonokardiogram itu grafik ini berdasarkan suara, detak suara pada jantung ya. Biasanya kalau dulu itu memang alatnya di ini ya, jadi si dokter atau perawat yang mendeteksi berdasarkan fonogram itu berdasarkan pada adanya suara pada fonogram ini. Nah, ini akan muncul kalau dihubungkan ke grafik. Tapi sekarang ini alat-alat lebih canggih, jadi tidak perlu ini langsung otomatis saja bisa dilihat nanti berapa tekanannya itu akan sistol berapa, diastol berapa itu akan muncul. Jadi lebih sederhana dan juga lebih akurat. Nah, ini akan muncul pik-pik yang demikian. Ini elektrokardiogram. Jadi elektrokardiogram itu kemarin dengan memasang elektroda pada jantung ya. Nah, ini akan muncul di komputer, biasanya grafiknya demikian sesuai dengan ini kalau masih normal ya pik-piknya itu dalam satu siklus ya ini terus berulang-ulang seperti ini. Jadi pada saat kontraksi isovolemik ya, kemudian pada saat ejeksi dan sebagainya itu akan berulang-ulang dalam satu dan siklus-siklus berikutnya. Nah, berkaitan dengan tadi juga aliran darah ini yang gambar ketiga dari bawah ini menunjukkan volume ventrikel. Jadi volume di dalam ventrikel berkaitan dengan aliran darah yang masuk keluar ventrikel. Ya, jadi pada saat kontraksi ini tadi misalnya dimulai misalnya dari sini ya, pada saat kontraksi isovolemik ya. Jadi tadi kontraksi isovolemik itu tadi kan jadi ventrikel itu sudah mulai kontraksi tetapi dia belum mampu membuka katup ya seliminulunar ya. Nah, ini sehingga di sini volume darah di dalam ventrikel itu tinggi ya, dan ini konstan karena dia tidak ada aliran, sudah tidak ada aliran dari atrium dan dia sudah belum membuka katup, jadi tidak mengejeksikan ke paru-paru ya. Jadi di sini masih garis lurus ya. Kemudian nah setelah fase kontraksi isovolemik ya, karena kontraksinya kemudian menjadi lebih kuat maka tekanannya menjadi tinggi, darah akan mendorong ya, sehingga katup itu terbuka. Nah, katup terbuka berarti kan darah akan keluar ke paru-paru. Nah, darah keluar ke paru-paru berarti kan makin lama jumlah atau volume ventrikel menjadi menurun ya. Turun sampai ya ini namanya fase sistol ya. Jadi darah keluar tadi adalah fase sistol. Diejeksikan. Jadi yang dari ventrikel kanan ke paru-paru, dari ventrikel kiri ke aorta. Ini fase sistol. Kemudian diikuti dengan fase relaksasi isovolemik ya. Jadi nah ini juga turun sampai habis ya, nanti konstan sampai pendek. Jadi volumenya itu sedikit ya, tapi tidak bertambah karena sudah dikeluarkan dan juga belum ada masukan dari atrium. Nah, kemudian ini kembali lagi ya, mulai kalau ini sudah katupnya sudah terbuka ya, katup aorta sudah mulai membuka atau katup ini, sehingga ini akan terisi lagi ya, terisi naik lagi sampai ke fase ini. Nah, kemudian ini akan dipercepat. Nah, ini akan kembali lagi aliran darah demikian. Nah, ini berkaitan dengan volume ventrikel tadi, ini juga tekanan di dalam atrium maupun ventrikel yaitu juga sesuai dengan arah tadi banyak sedikitnya darah yang masuk ke dalam atrium. Ya. Juga tekanan aorta ini kalau dilihat grafiknya dan demikian ya berkaitan dengan. Nah, nanti tentunya kalau ada gangguan di dalam katup ya, katup ini
atau juga sehingga proses sirkulasi siklus jantung ini menjadi berubah. Ya, ini tentunya akan mempengaruhi gambaran fonokardiogram, elektrokardiogram ini akan berubah. Nah, di dalam tadi mengalirkan darah ya lewat atrium ventricle tadi. Nah, ini ada beberapa katup tadi ya. Jadi katup pulmonal itu ya, ini diameternya ini karena di aorta ya, di sini aorta yang ke satunya ke paru-paru. Ini lebih besar di sini. Nah, di sini katup tricuspidalis itu yang dari atrium ventricle, ada yang kiri dan kanan. Ya. Katup bicuspidalis, ini katup tricuspidalis. Ini ada katup aorta, ini ada katup pulmonal. Ya, jadi mengalirnya tadi juga sangat dipengaruhi oleh adanya katup-katup ini. Ya, jadi gangguan pada katup. Nah, katup-katup ini pun juga digerakkan selain tadi berdasarkan aliran darah ya. Jadi kalau misalnya tadi tekanan aliran darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Nah, ini dipengaruhi oleh tekanan aliran darah, ini juga sebenarnya juga dipengaruhi oleh organ-organ yang ada di sekitar sini yang membantu ya, gerakan katup-katup, termasuk adalah otot-otot yang ada di jantung. Ya. Jadi ini ada di sini ada otot-otot jantung, ya ini yang dihubungkan juga dengan chorda tendinae. Ya, jadi ini mengatur katup tadi. Jadi kalau sudah penuh ya tertutup, supaya katup ini kalau tertutup darah itu tidak akan mengalir balik dari ventrikel ke atrium. Ini jadi katup ini ada daun katup ya, ada chorda tendinae, ada ya berupa ya kayak selaput begitu yang kuat. Nah, ini ada otot-otot ya, otot-otot yang mengatur kontraksi tadi. Nah, tentunya kontraksi dari otot jantung ini meskipun kontraksinya itu secara otonom, tapi juga tadi misalnya kekurangan oksigen dari arteria koronaria itu kurang ya, yang mensuplai oksigen ke otot-otot ini kurang, ya akan berpengaruh juga terhadap aktivitas dari kontraksi otot jantung ini. Ya, karena kurangan ATP yang misalnya itu akan berpengaruh terhadap nanti membuka dan menutupnya katup-katup jantung ini. Ya, ini dalam katup dalam keadaan terbuka, nah ini dalam keadaan tertutup. Ya, jadi kalau tadi ada dorongan ya, dorongan darah misalnya dari atrium ke ventrikel, ya ini akan didorong ini, maka ini membuka ya. Ini nah kalau sudah penuh di bagian ventrikel ini, otomatis di sini akan menutup ya, menutup balik sehingga darah itu tidak kembali balik lagi. Nah, otot-otot papilaris di sini yang bekerja. Nah, jantung itu, berat jantung itu rata-rata 250 sampai 360 gram ya. Ini dalam keadaan normal yang berisi aliran darah. Jadi tentunya ada darah juga yang mengalir di situ ya, dengan fungsi memompa tadi. Nah, ini apakah mungkin bahwa itu bisa jantungnya lebih besar beratnya? Bisa, karena misalnya dalam kondisi tertentu jantung itu bisa mengalami hipertrofi ya, karena misalnya kerja otot-otot itu sangat dipaksa terus, lama-lama bisa terjadi juga penebalan dinding otot ya, sehingga di sini nah kalau terjadi penebalan dinding otot dan kekurangan oksigen, maka ini juga bisa berpengaruh terhadap kerja dari pompa jantung tadi ya. Jadi awal-awalnya sih memang
untuk misalnya ada gangguan gitu ya, biasanya untuk kompensasinya harus memenuhi kebutuhan. Kontraksinya harus dipercepat, tapi kalau terus-menerus ya namanya ini organ itu adalah mesin ya, mesin yang menghasilkan memacu sesuatu ya, pompa itu ya, sehingga ini juga bisa menyebabkan terjadinya hipertrofi pada otot-otot jantung. Nah, ini juga biasanya terjadi penebalan dinding. Nah, ini otot-ototnya, otot jantung namanya miokardium. Nah, ini tadi katup-katup jantung ya. Jadi ini pada kondisi sistol. Jadi sistol. Ini dalam kondisi diastol. Jadi pada diastol di sini katup trikuspidalis dan katup mitral itu membuka, katup yang ke pulmonalis dan aorta itu yang menutup. Sebaliknya ini yang atas itu yang sistol. Ini jadi pada saat sistol itu katup yang ke paru-paru dan ke aorta itu yang membuka, sedangkan katup trikuspidalis dan katup AV yang kiri maupun kanan ini yang menutup ya. Jadi nah, ini sistem sirkulasi secara umum tadi. Jadi yang merah itu ya, yang membawa darah yang bersih. Jadi ini dari jantung yang sebelah kiri. Nah, ini akan membawa darah yang bersih ya ke sistemik ya, baik ke inferior maupun ke superior ya, dari aorta, kemudian bercabang-cabang ke arteri, kemudian ke arteriola. Nah, jadi pertukaran oksigen dan CO2 di dalam aliran sistemik itu terjadi di jaringan ya. Jadi aorta, arteri ya, ini hanya sebagai saluran pembuluh darah. Sedangkan terjadinya pertukaran itu terjadi di jaringan ya, arteriola. Nanti setelah dari arteriola yang akan keluar dibawa lewat pembuluh darah vena. Ya, jadi ini misalnya ini organ misalnya apa ini hati misalnya, atau hati ini ya, hati ini di atasnya hati itu ada apa misalnya pencernaan ya, saluran pencernaan. Nah, ini memberikan suplai ke saluran pencernaan, nanti CO2 yang dari sel-sel pencernaan itu akan dibawa melalui vena ya, nanti akan berkumpul bersatu dengan yang berasal dari hati ya. Nah, di pembuluh darah vena kemarin sudah kita jelaskan bahwa perbedaannya pembuluh vena itu terdapat katup-katup. Nah, jadi dialirkan melalui vena bersatu lewat vena cava inferior ya, nanti masuk ke jantung lagi. Yang dari atas juga sama ya. Dari kapiler, di vena yang dari otak misalnya, dari bagian kepala dan otak yang akan vena cava superior masuk ke jantung. Nah, jadi ini dari vena cava inferior dan superior masuk ke atrium kanan, kemudian lewat katup trikuspidalis masuk ke ventrikel kanan, kemudian melewati katup pulmonar masuk ke arteri pulmonaria, kemudian ke paru-paru. Paru-paru. Nah, ini akan dibawa ke atrium kiri lewat bikuspidalis ke ventrikel kiri, membawa darah yang bersih ke aorta,
ya, otak, arteri, kapiler, dan ya, sirkulasinya itu tadi. Nah, jadi tadi aliran darahnya. Jadi di sini yang agak gatal. Ya, jadi tadi yang masuk ke dalam paru-paru menuju ke atrium kanan tadi darah itu membawa oksigen yang rendah ya. Demikian pula dari inferior itu membawa darah dengan kadar oksigen yang rendah. Masuk ke atrium, kemudian ke ventrikel kanan, ya, kemudian masuk itu lewat paru-paru, ya. Dari paru-paru ini juga masih rendah, nah terjadi pertukaran di paru-paru. Nah di sini membawa oksigen yang tinggi, yang tinggi dibawa ke atrium kiri. Jadi dari atrium kiri ini O2-nya cukup tinggi, ya. Kemudian ke ventrikel kiri ini juga baru ke aorta, ya, untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, otot yang ada pada jantung atau otot jantung atau disebut dengan miokardium. Nah, ini ada otot yang di bagian atrium, disebut dengan otot atrium, otot ventrikel, dan tadi ada serat-serat khusus yang berfungsi untuk eksitasi, jadi ada serat-serat Purkinje ya. Nah, otot jantung itu merupakan jenis otot yang tidak sadar involunter. Nah, kalau cara kerjanya, mekanisme kerjanya mirip dengan otot rangka. Mirip ya, tapi tidak, nama mirip tidak sama, tidak persis, betul-betul persis ya, karena termasuk ini dalam memacu kontraksi itu ada beberapa perbedaan di sini ya. Kemudian di sini ada sinsitium. Sinsitium itu hubungan antar sel. Jadi hubungan antara sel jantung itu terlihat ya, kalau pada otot rangka ya, tidak ada sinsitium ya, sehingga otot rangka itu sering juga disebut dengan serat ya, karena bentuknya itu seperti serat yang panjang ya. Kalau otot itu biasanya disebut sel otot ya, karena ini jelas batasan-batasan selnya. Ya, jadi hubungan antar sel otot jantung itu membentuk struktur yang disebut dengan diskus intercalatus, ya, diskus intercalaris, itu hubungan antar sel. Nah, di dalam ductus intercalaris itu tadi ada penghubungnya, ya, namanya desmosom ya, dan gap junction. Ya, jadi dengan desmosom ini merupakan penghubung secara mekanik, sedangkan gap junction ini berupa sinaps listrik ya. Jadi adanya gap junction itu kan bisa mengalirkan kimiawi ya. Dan ini berdasarkan sinapsnya itu bisa dihantarkan lewat ya. Jadi yang atas ini adalah desmosom. Jadi desmosom itu hubungan antar sel yang bentuknya pada kedua sisi itu ada semacam cakram dihubungkan oleh suatu seperti saluran yang membentuk jangkar gitu ya, jadi menyebabkan hubungan itu jadi erat. Sedangkan gap junction itu hubungan berupa semacam saluran yang di sini ion-ion itu bisa melewati antara kedua sel-sel ini. Tentunya jika ukuran itu bisa melewati saluran tersebut ya. Itu hubungan antar sel. Sitoplasma pada sel otot jantung namanya
sarkolema itu membran ya, membran otot. Namanya sarkolema. Kemudian tadi juga yang unit kontraktil dari otot itu adalah miofibril ya, yang di dalamnya tersusun oleh filamen yang berupa filamen aktin dan miosin. Jadi filamen aktin itu ya tersusun oleh protein-protein ya, jadi ada beberapa jenis protein ini yang susunannya sedemikian rupa sehingga antara aktin dan miosin ini akan saling dalam keadaan relaksasi itu akan saling terpisah ya. Nanti kalau pada saat kontraksi bagian dari aktif dari miosin itu akan berikatan dengan aktin sehingga ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi ya. Karena di situ ada ATPase. Kemudian sarkoplasma itu ada sitoplasma pada otot. Dan pada otot itu terdapat banyak retikulum sarkoplasma. Jadi retikulum sarkoplasma ini terutama fungsinya adalah untuk menyimpan kalsium, ion kalsium. Ya, jadi ion kalsium ini yang memulai terjadinya kontraksi pada otot. Nah, ini kalau dilihat substruktur dari otot jantung tadi diskus intercalatus, yaitu hubungan antar sel itu dekat yang di ya, di batas-batasnya jelas, inti sel di tengah. Jadi struktur lurik ya seperti garis-garis ini terlihat seperti lurik-lurik ini karena struktur dari filamen aktin dan miosin yang saling overlap ya. Nah, jadi susunannya jadi ini serat otot ya, sel otot jantung. Nah, ini terdiri dari miofibril ini tersusun oleh filamen aktin dan miosin yang tersusun beberapa tempat itu banyak overlap-nya ya. Ini juga pada saat kontraksi maupun relaksasi itu pada saat kontraksi overlapnya lebih banyak ya karena ini gerakan dari unit fungsional dari jantung itu adalah kontraksi kemudian bisa relaksasi. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa molekul protein juga yang menghubungkan ya seperti pair begitu ya, seperti pair sehingga pada saat kontraksi itu akan mengkerut, saat relaksasi pairnya itu bisa agak mengendor. Nah, ini jadi seperti halnya pada otot skelet ini pada membran sarkolema atau membran sel otot jantung ini yang tadi adalah di sini adalah untuk meneruskan rangsangan tadi jadi rancang dari satu sel ke sel yang lain. Ini juga adanya tubulus transversus. Jadi tubulus transversus ini fungsinya adalah untuk menghantarkan polarisasi dari membran sel. Nah, di antaranya ini terdapat retikulum sarkoplasma. Retikulum yang banyak mengandung menyimpan kalsium. Nah, pada otot jantung itu juga banyak mitokondria. Ya, jadi mitokondria ini sebagai penghasil ATP. Jadi ATP itu banyak disimpan di ini ya, nanti kalau terjadi kontraksi terjadi pemecahan ATP untuk menyebabkan ini bisa bergerak. Nah, polarisasi pada otot jantung jadi ada sedikit berbeda juga dengan pada otot skelet. Jadi dalam keadaan istirahat tidak ada istirahatnya itu ya tidak sama dengan ini ya. Jadi memang satu siklusnya pasti ada relaksasi ya, maksudnya relaksasi dini. Kemudian rangsangannya itu bisa berupa aliran darah yang melewati jantung tadi, bisa juga dalam keadaan tertentu
stimulasinya itu bisa berupa hormon juga ya. Kemudian setelah polarisasi terjadi depolarisasi, ya, jadi penghantaran konduksi kelistrikan, ya ini terjadi istilahnya plato. Ya, jadi ini plato itu juga kaitannya tadi dengan pada saat ventricle isovolemik ya. Ya. Jadi ini setelah penghantaran kaitannya dengan penghantaran natrium ya, itu pada saat isovolemik itu akan membentuk suatu plato, kemudian akan diikuti dengan kembali repolarisasi, kemudian terjadi kecepatan konduksi yang tadi dipengaruhi juga oleh adanya patch marker, kemudian aliran internodus, kemudian juga ada serat Purkinje. Nah, ini akan berpengaruh terhadap kecepatan konduksi. Kemudian masa refraktor, ya, jadi satu siklus dari aliran ini. Ya, jadi ini prinsip kerjanya itu perambatannya, perinduksi dari ini juga sama dengan pada otot skelet. Ya, jadi terjadi karena perbedaan perpindahan ion natrium dan kalium. Ya, jadi dalam keadaan A itu dalam keadaan istirahat. Ya. Tadi kalau ada aliran yang mengenai suatu tempat, ya ini berupa dianggap itu suatu rangsang, maka ini akan merambat, ya merambatnya itu ya ke kanan dan ke kiri. Dan dia akan melambat cepat sehingga terjadi perpindahan muatan listrik tadi, ya, dan Na dari luar masuk ke dalam sel, kalium, ya, sehingga terjadi proses penyebaran kelistrikan tadi. Ya. Nah, ini kaitannya dengan potensial aksi pada otot jantung. Ya, jadi kaitannya dengan tadi perambatan impuls tadi. Nah, kalau pada otot jantung ini, kalau pada otot skelet itu saat natrium masuk ke dalam sel, ya itu maksimum bisa sampai 40, ya potensial membrannya itu bisa sampai 40. Pada otot jantung itu sampai 30. Nah, ini kemudian akan diikuti dengan plato. Jadi ini tadi, jadi plato itu terjadi ketika ini natrium masuk, ya. Jadi tadi natrium masuk, ya terjadi depolarisasi ya cepat, ya ini sampai 30. Nah, kemudian ini juga akan pada saat natrium masuk, kalium keluar, ya. Kalium keluar diikuti dengan kalsium, ya. Kalsium juga masuk ke dalam sel karena untuk otot jantung itu kalsium juga dibutuhkan dari cairan ekstrasel. Ya, bedanya kalau pada otot skelet itu kalsium biasanya diambil dari retikulum sarkoplasma, tapi pada otot jantung itu untuk kalsium juga diambil dari kalsium ekstraseluler. Nah, ini dengan membukanya gerbang kalsium tadi, ini kalsium juga masuk ke dalam, ikut masuk, tetapi di sini kalium masih keluar, ya. Nah, lama-lama kan potensial dari sel-sel otot itu menjadi turun, ya, karena tadi ini Na-nya sudah di dalam, kaliumnya keluar ditambah dengan kalsium yang masuk. Nah, ini lama-lama ini. Nah, ini siklusnya demikian terusnya. Nah, jadi ini ya, jadi depolarisasi pada saat ada rangsang, ya, depolarisasi cepat, ya, karena natrium masuk ke dalam sel tadi dengan buka. Nah, ini terjadi plato tadi. Nah, plato ini karena kalium keluar, tapi masih proses keluar, kalsium masuk. Ya. Jadi channel untuk kalsium juga terbuka, kalsium masuk. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan
masa plato, kemudian baru menurun ya, ini terjadi repolarisasi ya, karena kalium sudah banyak yang keluar ya, berkurang sehingga menjadi negatif lagi ya, potensial negatif, terjadi repolarisasi. Nah, untuk kecepatan konduksi pada otot jantung, pada otot atrium dan ventrikel, yaitu kecepatan konduksinya 0,3 sampai 0, meter per detik atau 1/250 kecepatan konduksi potensial aksi pada serat saraf ya, atau 1/10 kecepatan konduksi pada serat otot rangka ya. Jadi ini pada jantung itu lebih lambat ya, tapi terus menerus ya, jadi kecepatan konduksinya itu agak lambat ya, tapi terus menerus. Nah, ini juga tergantung tadi ada letaknya, dengan kalau pas Purkinje tadi merambatnya juga cepat ya, sekitar 0,02 sampai 4 meter per detik ya pada dengan adanya serat Purkinje ini. Ini jadi mekanisme kontraksinya ya, prinsipnya sama dengan pada otot jantung ya. Jadi ada potensial aksi yang tadi berupa perambatan, kemudian itu akan diteruskan lewat sarkolema ya. Sarkolema di sini ada tubulus transversus, ini memacu keluarnya kalsium ya, pompa kalsium. Nah, kalsium ini akan berikatan dengan bagian aktin ya. Aktin atau troponin merubah posisi protein-protein tersebut sehingga bagian kepala miosin akan bertemu dengan aktin sehingga terjadi proses hidrolisis ATP. Nah, ini akan menyebabkan kontraksi. Ya. Nanti kalsiumnya ya lepas, ini akan kembali lagi ke retikulum sarkoplasma. Nah, ini aliran darah yang banyak sekali. Ya, jadi fisiologi jantung di sini sangat dipengaruhi oleh aktivitas tadi kelistrikan pada jantung, ada peristiwa mekanik pada jantung, ada peristiwa pengontrolan kerja jantung, ya, jadi dikontrol oleh tadi adanya SA node, ada ini pengontrol oleh curah jantung, jadi banyaknya cardiac output juga, dan sirkulasi koronaria. Ya, jadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sirkulasi jantung ini banyak sekali. Ya, jadi untuk aktivitas kelistrikan pada jantung, ya, jadi prinsipnya ini yang pada jantung itu mempunyai kemampuan membentuk depolarisasi spontan ya. Ya, karena tadi jadi tidak karena adanya rangsang. Kalau pada otot skelet itu kan adanya rangsang, harus ada rangsang yang mengenai ini. Karena ini kan depolarisasi karena spontan ya, berupa aliran yang terus menerus tadi, nah, sehingga akan menimbulkan potensial aksi ya, terjadi secara ritmik. Sehingga dengan terjadi penghantaran secara otomatis, impulsnya tadi juga berlangsung secara spontan, kemudian juga ritmenya secara teratur, ya, menghantarkan impulsnya secara teratur, dan ini juga sangat dekat terhadap rangsang. Nah, ini tadi jadi ini SA node ini atau patch marker ini letaknya di dinding atrium kanan dekat muara dari vena cava
superior ya. Jadi dekat dengan masuknya darah tadi ke jantung. Ini detaknya 70 sampai 80 kali per menit. Ya. Kemudian AV node ya, bagian AV node ini letaknya di dasar atrium kanan dekat dengan atrium dan ventrikel itu 40 sampai 60 kali per menit. Nah, ini dengan dibantu tadi dengan serat-serat ini yang menghubungkan ini tadi jalur internodus ini ya. Dan ada berkas His juga. Kemudian serat-serat Purkinje ini ini tadi gambaran dari ini sama aja ini. Nah, ini tadi untuk kontraksi dan relaksasi dari otot jantung. Jadi selain tadi kalsium itu sumber kalsium itu berasal dari simpanan di retikulum sarkoplasma, juga dipengaruhi oleh kalsium yang berada di ekstrasel cairan interstisial. Nah, jadi tadi berkaitan dengan adanya depolarisasi pada membran sarkolema ya, pada saat natrium masuk ke dalam sel ya, ini juga akan berpengaruh terhadap membukanya saluran untuk kalsium ya. Jadi kalsium itu akan masuk ya, ini akan memacu terjadinya kontraksi dari otot jantung ini. Ya, nanti kalau sudah sudah lepas ya, ini dikeluarkan ya, ini masuk ke dalam retikulum sarkoplasma, bagian juga akan dikeluarkan ke dalam sel ya, bersama-sama dengan natrium keluar. Jadi secara difusi terfasilitasi bersama-sama dengan natrium. Nah, nanti masuk lagi kalau jadi terus masuk keluar masuk terus. Jadi memang energi itu paling banyak tubuh kita itu untuk keluar masuknya natrium, kalium, ya, kalsium dan jadi betapa ion-ion ini sangat penting ya untuk tubuh kita. Jadi kalau tubuh itu kalau tubuh itu kekurangan natrium, kalium, kalsium itu akan menyebabkan gangguan yang fisiologis yang cukup berarti. Nah, selain tadi dipengaruhi oleh ritme yang tadi terjadi secara terus-menerus ya, ini beberapa stimulan yang itu juga bisa memodulasi terjadinya kontraksi pada otot jantung. Ya, jadi kadang-kadang kita itu misalnya stres atau deg-degan ya. Deg-degan biasanya kan jantung berdetak dengan cepat. Nah, misalnya. Nah, ini bisa juga distimulasi oleh adanya hormon. Nah, misalnya hormon epinefrin. Ya, hormon epinefrin itu dihasilkan oleh medula adrenal. Ya, jadi dalam keadaan tegang ya, misalnya tiba-tiba kok harus ujian ya, biasanya kan belum siap materi misalnya, biasanya kan terus kepikiran ya. Nah, ini bisa secara fisiologis tubuh itu akan menghasilkan epinefrin ya. Atau misalnya dalam keadaan panik itu biasanya akan dihasilkan hormon epinefrin ya. Nah, hormon epinefrin ini dia mempunyai reseptor, banyak reseptor B1 di miokardium ya, jadi di otot-otot reseptornya pada otot-otot jantung. Nah, kalau
epinefrin itu berikatan dengan reseptornya, ini akan menyebabkan aktivasi sistem messenger, ya. Siklus AMP, ya, ini akan diaktifasi sehingga akan meningkatkan fosforilasi, menghasilkan suatu fosforilasi. Nah, ini akan menyebabkan pembukaan tadi channel kalsium. Nah, kalsium itu akan meningkat, ya, jadi masuk ke dalam sel otot jantung tadi yang meningkat. Nah, ini dia akan menyebabkan juga menginduksi terjadinya kontraksi. Ya, jadi misalnya atau Anda misalnya tiba-tiba dikejar oleh anjing, ya, ini deg-degan terus pengen lari cepat, ya, jantungnya jadi detak lebih cepat. Nah, itu. Nah, ini karena ada stimulasi, ya. Jadi hormon ini juga bisa menstimulasi kontraksi pada otot jantung ini bisa lebih cepat. Tapi nanti kalau misalnya apa yang menstimulasi tadi sudah tidak ada, nah ini juga akan berkurang lagi, menjadi normal lagi. Ya. Jadi nanti sehingga ini jadi lewat pembukaan channel kalsium ini juga bisa mengaktifasi CA yang di retikulum sarkoplasma. Ya, jadi aktivasi dari retikulum sarkoplasma ini juga akan mempercepat kontraksi pada aktin dan miosin yang pertemuan dari ini sehingga akan dipercepat. Jadi kontraksinya cepat dan lebih pendek, jadi cepat duk-duk-duk-duknya gitu. Nah, ini kemarin juga sudah kita bicarakan mengenai elektrogram, elektrokardiogram. Ya, ini juga untuk sebagai konduktor, ya. Jadi dengan mengukur menggunakan elektroda yang dipasang pada permukaan tubuh, ini bisa digunakan untuk merekam peristiwa listrik yang ada dalam tubuh. Ya, jadi kaitannya dengan aktivitas dari sel-sel otot. Nah, ini jadi pada elektrokardiogram itu akan muncul pik-pik ini, ya, jadi munculnya gelombang pik ini, ya, sebenarnya terjadi berdasarkan tadi aliran darah yang masuk, kemudian akan terjadi proses perambatan listrik di situ. Nah, sehingga ini dalam keadaan nah, jadi gelombang P, ya, gelombang P itu berkaitan tadi mulai darah itu mengalir, ya, masuk, kemudian oleh berkas internodus tadi dia akan dipercepat, ya, lewat, sehingga ini segmen, ya, PQ, ya, ini kemudian darah akan masuk ke dalam ventrikel. Nah, ini mulai atrium dikontraksi sehingga ini darah ada yang sudah masuk sehingga P-nya juga turun, ya. Nah, ini Q itu ini sudah gelombang Q ini atriumnya sudah kosong, ya, sudah masuk ke ventrikel karena ini juga dipercepat oleh arus konduksi tadi. Nah, ini darah masuk ke dalam ventrikel dan ini mulai terjadi gelombang R, ya, cepat sekali. Nah, kemudian kan mulai terisi, ya, sehingga ini S. Nah, kemudian terisi, kemudian sampai maksimum. Nah, ventrikel sudah mulai kontraksi. Nah, ini menyebabkan gelombang segmen ST, ya, membentuk ini kontraksi ini. Jadi gelombang-gelombang ini itu berdasarkan volume darah yang masuk ke dalam ventrikel ini tadi. Nah, jadi ini kalau dalam keadaan normal, kalau tadi dilihat dengan EKG, nah itu akan kelihatan, jadi tidak bisa dibohongi karena langsung otomatis keluar di sini. Jadi ada gangguan itu pasti akan merubah pik-pik yang muncul, ya, pada elektrokardiogram ini. Nah, ini terjadi kemarin kalau atrial fibrilasi, ya, jadi ketidaksinkronan pada saat
aliran darah ya, ini akan muncul pik-pik yang berbeda. Kalau ventrikular fibrilasi, jadi gangguannya itu pada ventrikel ya bentuknya akan terlihat pik-pik yang seperti ini. Ya, jadi tadi peristiwa mekanik pada jantung, pada kontraksi, relaksasi, perubahan aliran pada prinsipnya dalam setiap siklus jantung itu ada 7 fase. Ya, jadi tadi ada kontraksi ventrikel isovolemik, ejeksi cepat, ejeksi lambat, relaksasi ventrikel, isovolemik, pengisian ventrikel cepat, lambat, ya, jadi atau disebut dengan oh ya, untuk absen nanti sebentar lagi. Ini sudah jam berapa ya? Sebentar, saya belum adzan berarti belum ya. Sampai jam berapa tuh ini jamnya? Ya, nanti saya kurang sedikit ini saya lanjutkan. Jadi ini tadi satu siklus jantung ya. Jadi istilah ada 7 siklus, 7 mekanisme. Tadi mulai dari akhir diastol, kemudian sistol atrium, akhir volume diastol, ventrikel isovolemik, ventrikel injeksi. Ya. Ini demikian. Ini gambarannya sudah itu. Nah, ini juga kalau ini dengan fonogram tadi ada suara-suara yang muncul ya. Jadi tapi ini sekarang jarang juga digunakan untuk deteksi ini biasanya. Ya, ini juga bunyi suara itu kaitannya dengan menutupnya katup ya, jadi biasanya SI atau bunyi duknya itu berkaitan dengan penutupan katup. Jadi dimulai pada awal kontraksi atau sistol ventrikel. Nah, ketika tekanan ventrikel melebihi tekanan atrium, itu bisa muncul suara loop. Kemudian suara berikutnya S2 itu terjadi saat penutupan katup semilunar tadi, jadi kaitannya dengan aliran tadi ada S3, S4 yaitu bunyi-bunyian ini. Oke. Nah, kadang juga muncul karena adanya gangguan-gangguan di dalam sirkulasi tadi menyebabkan fonasi itu terdengar bising, yaitu namanya murmur. Ya, jadi ini terjadi karena abnormalitas dari aliran tadi sehingga terdapat suatu arus turbulen ya, pada rongga jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi itu karena adanya kelainan pada katup sehingga antara tidak kesinkronan tadi sehingga bunyinya menjadi seperti bising kalau dilihat ya. Jadi ini nah, ini untuk kontrol kerja jantung. Jadi ini juga jantung itu dikontrol oleh mekanisme pusat pengontrolan pada kerja jantung itu ada di medula oblongata ya. Jadi di sistem saraf pusat ya, di medula oblongata. Nah, ini juga diperantari oleh saraf simpatis dan parasimpatis ya. Jadi saraf simpatis dan parasimpatis itu kerjanya selalu berlawanan. Ya, jadi misalnya saraf simpatis itu mempunyai efek meningkatkan influx natrium dan kalsium ya, sehingga meningkatkan depolarisasi pada otot jantung. Ya, sedangkan parasimpatis itu akan menurunkan kerja otot jantung. Jadi hal ini juga akan mencegah terjadinya kontraksi yang terus-menerus ya. Jadi selalu kontraksi relaksasi. Nah, ini diatur oleh sistem saraf yang berpusat pada bagian medula oblongata. Nah, ini secara ringkas di sini efek dari saraf simpatis dan parasimpatis ini selalu berlawanan. Jadi pada daerah SA node itu menurunkan kecepatan pada saraf parasimpatis ini menurunkan kecepatan depolarisasi, sedangkan pada
saraf simpatik ini pada SA node itu ada meningkatkan proses depolarisasi. Pada nodus AV ini menurunkan eksitabilitas, nah di sini meningkatkan. Ya demikian seterusnya, jadi jantung itu akan bekerja dengan ritme yang benar. Nah, ini pengontrolan curah jantung atau cardiac output. Yang tadi sudah Nah, ini beberapa kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi cardiac output ya. Jadi jadi kalau dalam keadaan istirahat ya tidak ada perubahan terhadap kondisi cardiac output, misalnya pada keadaan tidur ya, kemudian juga tidak ada perubahan secara moderat dari faktor-faktor lingkungan di sekitarnya, terutama temperatur. Nah, ini cardiac output biasanya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kadang juga cardiac output itu akan meningkat ya. Itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kekhawatiran tadi ya, kekhawatiran, kemudian bahkan gembira, yang ini juga bisa mempengaruhi cardiac output. Ya. Itu sekitar pengaruhnya bisa 50-100%. Nah, akibat makan ya, konsumsi itu juga meningkatkan cardiac output. Kemudian olahraga itu banyak ya, jadi olahraganya juga bermacam-macam, olahraga ringan, olahraga berat ya, ini juga akan berpengaruh terhadap cardiac output ya, karena kaitannya dengan kebutuhan oksigen ya. Jadi kalau makin banyak olahraga yang berat ya, oksigennya banyak, kompensasinya juga akan cardiac outputnya juga harus meningkat. Kemudian perubahan temperatur lingkungan, kemudian kehamilan, ya hormon-hormon tadi juga. Nah, ini juga berpengaruh menurunkan cardiac output, misalnya ya dari bangun tidur terus duduk ya terus berdiri. Nah, itu biasanya juga akan menurunkan. Nah, ya, kemudian kecepatan atau aritmia ya, jantung atau penyakit jantung itu juga bisa berpengaruh terhadap kondisi menurunkan cardiac output ya, jadi tergantung oleh banyak faktor. Ya, ini nanti dibaca sendiri. Ya, oke, ini secara umum, jadi ini faktor yang pengaruh kontraktilitas miokardium itu banyak juga faktor tadi selain saraf simpatis, parasimpatis, juga sirkulasi hormon ya, hormon-hormon saling dulu.
Oke, Putri Eka Ramadhani. Halo. Hadir, Ibu. Hadir. Dela Anissa. Dela. Dela Anissa tidak ada. Abdullah Zidan ada ya. Hadir, Ibu. Ibu Dela hadir, Ibu, tapi kesulitan Iya. bermasalah aplikasinya. Oke. Om Datu Toah. Datu. Dela Anissa. Dela tadi naruh berapa ya? Dela Anissa hadir. Datu Toah. Tidak ada? Oke. Yang tidak hadir kok masih banyak. Satu ya yang tidak hadir. Oke, itu tadi untuk kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, minggu depan sudah mulai ini ya, UTS ya. Itu sudah keluar jadwal, sudah keluar ya? Sudah keluar di siap masing-masing. Oh iya, biofisika kapan? Saya belum ngecek. Belum ya. Saya belum cek jadwalnya. Nanti mungkin untuk UTS, soalnya saya dengan Bu Erma, ya, saya baru 2 kali pertemuan, jadi mungkin proporsinya juga lebih sedikit. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sampai ketemu UTS ya. Ya, semoga ini sudah saya upload di MS Team juga ada, di Kulon juga ada, silahkan untuk dipelajari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, saya live.